Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama Istirahat dalam Kristus. Pelajaran ke-12, Nabi yang Gelisah. Selasa, 14 September. Misi selesai. Dibandingkan dengan kota manapun di Israel, Niniwe adalah satu kota yang besar. Itu adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Bacalah Yunus 3 ayat 1-10. Apakah tanggapan dari tempat yang jahat ini? Pelajaran apakah yang kita dapat ambil dari kisah ini untuk diri kita sendiri dalam upaya kita untuk bersaksi kepada orang lain? Sambil berjalan di kota, Yunus memberitakan pekabaran dari Allah. 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Pesannya langsung ke intinya. Meskipun rinciannya tidak diberikan, itu menjadi jelas bahwa pesannya jatuh di telinga yang mau menerima, dan orang-orang Niniwe secara kolektif percaya pada kata-kata amaran Yunus. Dengan cara khas Timur Dekat, sebuah dekret diumumkan oleh Raja Niniwe untuk menunjukkan perubahan hati. Setiap orang, termasuk hewan, harus berpuasa dan berkabung. Bagaimana binatang berkabung? Ayat tidak memberikan informasi. Raja turun dari tahtanya dan duduk di debu tanah, tindakan simbolis yang sangat penting. Bacalah Yunus 3 ayat 6-9, bandingkan dengan Yeremia 25 ayat 5, Yeskel 14 ayat 6, dan Wahyu 2 ayat 5. Apakah faktor-faktor yang terlibat dalam pidato raja yang menunjukkan bahwa dia memahami apa sebenarnya pertobatan sejati itu? Khotbahnya singkat, langsung pada intinya, tetapi penuh dengan teologi yang benar mengenai pertobatan sejati. Sementara Yunus berkhotbah, Roh Kudus pasti bekerja keras di hati orang Niniwe. Orang Niniwe tidak mendapat manfaat dari semua kisah tentang tuntunan Allah yang penuh kasih yang orang Israel miliki. Namun, mereka masih menanggapi dia dengan cara yang positif. Mereka mengatakan, mari kita serahkan diri kita pada belas kasihan Allah, bukan pada pencapaian kita sendiri. Mari kita bersandar sepenuhnya pada kebaikan dan kasih karunia-Nya. Anehnya, Yunus yang telah mengalami kasih karunia Allah untuk dirinya sendiri secara pribadi, tampaknya berpikir bahwa kasih karunia Tuhan adalah sesuatu yang begitu eksklusif, sehingga hanya beberapa boleh memiliki kesempatan untuk beristirahat di dalamnya. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, cerita mengenai kehidupan pelayanan Yunus kembali berlanjut. Ketika imannya dibangunkan kembali, Allah melakukan sebuah mujizat, dan ikan besar itu memuntahkan Yunus ke tepi pantai. Yunus berjalan ke Niniwe dan mengkhotbahkan bahwa Allah akan memusnahkan kota yang jahat itu. Dia dikejutkan, bangsa itu berbalik kepada Tuhan dan bertobat. Ada sebuah kebangunan rohani yang besar. Raja menyebarkan sebuah aturan sesuai dengan kebiasaan orang timur dan seluruh bangsa, yakni berpuasa, mengakui dosa mereka, dan bertobat. Cukup luar biasa. Yunus bukannya dia bergembira oleh karena bangsa ini bertobat, justru dia merasa sedih hati dan bahkan sangat kecewa. Dia telah memenuhi perintah Allah, namun hukuman yang mengerikan itu tidak terjadi. Pekabaran Yunus adalah sebuah kesuksesan. Namun sayangnya, nabi yang tidak rela ini tidak mengetahui maksud Allah yang sebenarnya untuk bangsa Niniwe. Dia merasa bahwa pekabarannya itu merupakan sebuah kegagalan. Namun, berabad kemudian, Yesus mengutip Yunus sebagai sebuah contoh kesetiaan dalam khotbahnya kepada Niniwe. Disinilah kabar baik yang menakjubkan. Allah tidak menyerah bagi kita begitu saja, sebagaimana dengan bangsa Niniwe. Yunus sangat membutuhkan Injil sama seperti orang Niniwe. Allah mengejarnya, tidak membiarkan Yunus pergi dan menahan, hingga pada akhirnya Yunus mengakui tangan Tuhan yang perkasa sanggup untuk memberikan pengampunan. Allah menghendaki supaya tidak ada yang binasa, tetapi semuanya dapat memperoleh kehidupan yang kekal. Tetapi pada akhirnya pilihan-pilihan kita yang menentukan. Dan bangsa Niniwe pada waktu itu, mereka memilih untuk datang kepada Tuhan, mengaku setiap kesalahan mereka. Mereka bertobat. Allah dengan sabar menuntun orang-orang yang mau kembali datang kepada Tuhan.
Dia memberikan kesempatan demi kesempatan supaya setiap manusia itu boleh bertobat dari setiap pelanggaran. Allah mengasihi kita. Belas kasihan Tuhan bukan didasari oleh karena pencapaian-pencapaian kita sendiri, tetapi sepenuhnya pada kebaikan dan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus setia kepada Tuhan. Bantu kami untuk kami terus datang kepada Tuhan, mengaku akan setiap kesalahan kami. Dan Tuhan mengampuni kami dan terus memberikan istirahat hanya di dalam Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.